Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Kita akan menganalisa harga minyak yang meroket usai serangan Iran ke Israel, sehingga Brent oil diprediksi akan tembus 150 USD per barrelnya. Lalu apakah kita lebih baik investasi di saham Medco, Elsa, Akra, atau saham Pegas? Nah, kita akan bahas semua pada video kali ini, tapi sebelumnya disclaimer on. Video ini bukan ajakan jual beli saham, jadi tetap do your own research guys ya. Ada 3 skenario yang akan menyebabkan harga minyak naik tinggi, bahkan bisa tembus 150 US dollar per barrelnya akibat adanya serangan Iran ke Israel, dan terakhir menargetkan ibu kota Israel yaitu Tel Aviv ya guys ya menjadi target dari serangan Iran. Nah, memang hal ini pun menjadi eskalasi peperangan guys ya, dan kita melihat ada 3 skenario yang kemungkinan juga akan terjadi ya ketika terjadi peperangan di Timur Tengah sana. Nah, kita melihat di sini harga Brent oil dan juga crude oil WTI juga mengalami spike ya guys ya. Lalu 3 skenario kita akan membahasnya di sini. Yang pertama adalah skenario respon kecil dari Israel diikuti oleh deeskalasi atau peperangannya ini mereda ya jika Israel tidak terlalu merespon serangan Iran tersebut. Dengan probabilitas 50% ya, dampak ke harga minyak adalah harganya akan cenderung bearish ya guys ya dalam jangka pendeknya, atau harga minyak kemungkinan tidak akan naik jika respon dari Israel ini tidak terlalu masif ya menanggapi serangan dari Iran tersebut, karena memang Iran menyerang Israel itu dikarenakan membalaskan dendam atas kematian petinggi dari Hamas yaitu Ismail Haniyeh guys ya, yang di beberapa waktu lalu meninggal ya, dan diduga akibat serangan dari Israel seperti itu. Lalu yang kedua adalah respon Israel yang lebih besar tapi hanya di daerah Libanon saja. Dengan probabilitas 45%, dampak ke harga minyak adalah Brent oil kemungkinan akan menguat ya dalam kisaran 5-10 USD per barrelnya sebanding dengan reaksi yang terlihat setelah dimulainya perang Israel Hamas seperti itu. Lalu yang ketiga adalah respon besar dari Israel ya. Ketika Israelnya nanti merespon serangan Iran dan membalas lebih besar lagi, maka eskalasi perang akan terjadi lebih besar lagi, baik di Libanon ataupun di Iran. Dengan probabilitas 5% guys ya, meskipun probabilitasnya kecil ya guys ya, tapi kita pun harus waspada dan tetap ya guys ya berinvestasi di saham-saham yang berpotensi menguat ketika inflasi terjadi dan IHSG berpotensi turun. Ya, jadi ada beberapa saham yang kita lihat dan kita pun sering mengalami guys ya, bahwa akan selalu ada saham-saham yang naik ya ketika harga komoditas itu naik, yaitu adalah saham komoditasnya itu sendiri, meskipun secara tidak langsung ataupun secara langsung juga terimbas oleh harga dan kenaikan harga komoditasnya ya, seperti ada saham-saham di sektor penunjangnya gitu guys ya. Ada saham penunjang migas, itu pun biasanya juga akan terdampak positif ya dari kenaikan harga migas. Dampak ke minyak ya guys ya, jika Israel ini merespon serangan Iran dengan serangan yang lebih masif lagi, maka harga minyak dipastikan akan melonjak tajam setara dengan reaksi yang terlihat dalam menanggapi invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 lalu guys ya, dengan Brent beresiko melampaui dan di atas 100 USD per barrelnya. Lalu kita melihat juga memang pasokan minyak global juga akan terdampak guys ya oleh adanya eskalasi perang di Timur Tengah ini. Lalu dalam skenario yang terekstrim ya, skenario yang paling ekstrim di mana Iran bisa saja memblokir Selat Hormuz, 15% perdagangan global akan ditutup dan harga minyak bakal melonjak ke atas 150 USD per barrelnya. Ini adalah skenario yang paling ekstrim ya guys ya jika Iran sampai memblokir Selat Hormuz. Dan jika kita lihat memang US crude inventories juga mengalami kekeringan guys ya, alias inventory dari minyak Amerika Serikat ini semakin mengalami penurunan. Dari 480 juta barrel ini turun guys ya sampai hampir menyentuh 420 juta barrel. Jadi kemungkinan ya harga minyak ini juga diprakarsai oleh menurunnya inventory dari minyak mentah Amerika Serikat, dan juga kita melihat guys ya adanya beberapa akibat ya dari adanya perang di Timur Tengah sana.
Dan dampak ke brand menurut analis BMI, jika Trump memenangkan Pilpres pada November nanti, kemungkinan brand juga akan kembali bullish. Meskipun terdapat beberapa skenario yang mungkin justru akan membuat masa jabatan kedua Trump menekan harga minyak. Ya, jadi kemungkinan besar ya ketika nanti Donald Trump juga terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat yang kemungkinan akan berfokus terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, maka kemungkinan harga minyak mentah juga akan kembali naik seperti itu, guys. Oke guys, jadi kalau misalkan Kamala Harris yang menang dan melanjutkan peperangan ya guys ya yang menjadi program dari partainya itu ya guys yang lebih fokus terhadap perang militer, maka kemungkinan harga minyak juga akan naik karena eskalasi perang yang akan terus tinggi seperti itu. Jadi teman-teman, kalau misalkan kita melihat ya, harga crude oil WTI mengalami spike yang cukup tinggi guys ya di perdagangan terakhir, naik 1%-an ke level 77 USD per barrel dari bottomingnya di 72 USD per barrel. Sedangkan untuk harga hari ini ya kita melihat juga ada kenaikan. Oke guys, untuk Brent oil juga mengalami kenaikan ya. Kemarin bahkan naik hingga 3% guys. 3% ke level 82 USD per barrel maksud saya. Dan kita melihat hari ini sedikit ada koreksi guys ya. Nah, jadi untuk harga minyak mentah memang kita lihat juga naik ya. Begitupun juga dengan harga natural gas juga mulai mengalami kenaikan kembali setelah kemarin mengalami bottoming. Yang berarti saham-saham migas berpotensi akan rebound lagi. Oke guys, sebelum kita membahas guys ya dari harga saham, kita akan lihat dulu ya beberapa fundamental dari saham-saham yang akan kita bahas. Ada saham Medco yang hari ini di harga 1.350 per saham. Dari PE ratio yang kelima kali dengan PBV 1 kali, saham Medco kita lihat tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah juga. Namun laba pada kuartal 2 2024 kita lihat sudah ada kenaikan yang cukup signifikan ya guys ya, didorong oleh kinerja Aman Mineral. Lalu untuk kuartal 2-nya naik dari 563 miliar secara year on year menjadi 2,1 triliun, dan ini adalah capaian laba yang cukup besar ya dari saham Medco. Setelah di tahun 2023 labanya sempat turun dan juga cukup tertekan, namun di tahun 2024 ini kita melihat ya dari kinerja laba bersih Medco kemungkinan bisa kembali menguat. Oke guys, untuk Medco dari sisi profitabilitas di angka 20% cukup tinggi, tapi di sisi dividen yield ya memang tidak terlalu besar guys ya, kisaran 2-3%-an saja, dan ini pun di-adjust ya dengan harga saham hari ini yang kita lihat juga kemarin sempat downtrend. Sedangkan dari sisi return on asset 5,37% dan return on equity 20,37%, yang berarti saham Medco ini memang cukup menarik guys ya untuk kita pantau, mengingat harga sahamnya hari ini juga mulai naik ya 1,88%. Nanti kita akan bandingkan juga dengan ketiga saham lainnya. Jadi ada 4 saham yang akan kita bandingkan, dan mana yang menurut teman-teman paling menarik nanti boleh teman-teman komen ya di kolom komentar. Selanjutnya ada saham Elsa yang hari ini juga terlihat ada penguatan ya 1,22% di level 496 per lembar saham. Untuk Elsa tadi sempat menyentuh di level 510 per saham. Dan dari sisi valuasi saham Elsa ini masih sangat murah dengan PE ratio di angka 4 kali dan PBV 0,78 kali. Lalu kuartal 2 juga bagus guys ya, ada kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan dengan year on year-nya dari 135 miliar naik menjadi 260 miliar. Begitupun juga secara kuartalan ada kenaikan. Bahkan kuartal 1 juga naik secara year on year. Jadi dapat kita katakan di tahun 2024 ini kinerja dari Elsa ini semakin membaik guys. Dengan profitabilitas di angka 8% dan dividen ya guys ya, kita lihat untuk dividen yield terakhir adalah 5,62%. Nanti kita akan proyeksikan ya dengan estimasi perolehan EPS terbaru. Karena kita melihat kuartal 1 dan kuartal 2 ini ada kenaikan, yang berarti EPS-nya pun berpotensi akan naik guys ya, bahkan hampir 2 kali lipatnya ya, dari Rp68 per saham menjadi Rp121 per saham, dan ini mengindikasikan bahwa ada potensi dividen jumbo di tahun mendatang. Dari sisi return on asset di angka 6,6% dan return on equity 14,95% menjadikan saham Elsa juga menjadi saham di sektor migas yang cukup menarik. Selanjutnya ada saham Akra ya guys ya, ada PT AKR Corporindo Tbk ya, hari ini masih cukup sideways di level 1490-an per saham ya guys ya, ada sedikit kenaikan dan memang harganya masih running ya, namun kita melihat memang ada tanda-tanda reversal di saham Akra.
P/E ratio di angka 14 kali dengan PBV 2,63 kali ya, kita bisa melihat ya bahwa valuasi dari Akra ini tidak bisa kita katakan murah lagi, namun ya di angka mahalnya juga masih cukup menarik guys ya, karena dari harga saham juga sudah downtrend ya kemarin. Lalu kita lihat juga dari kinerja saham Akra, ternyata kuartal 1 dan kuartal 2 2024 rata-rata itu mengalami penurunan ya, baik secara year on year ataupun secara kuartalan. Jadi wajar harga sahamnya kemarin sempat downtrend. Namun kita akan melihat ya nanti apakah akan ada potensi bullish reversal dan bisa naik kembali untuk saham Akranya, kita akan analisakan buat teman-teman. Dari sisi NPM atau net profit margin 4,6% dan rutin bagi dividen dengan estimasi dividen yield 8,42%. Namun nanti kita akan analisakan kembali buat teman-teman berdasarkan estimasi EPS terbarunya. Lalu return on asset 9,6% dan return on equity 24,32%. Saham Akra juga sebenarnya menjadi saham yang bisa kita pertimbangkan guys ya untuk masuk di porto kita. Selanjutnya ada saham Pegas yang hari ini menguat 0,32% di level 1.590 per saham, dan Pegas ini menjadi salah satu saham yang bisa bangkit kembali ya dari area bottoming di sekitar 1.000 sampai 1.100-an. P/E ratio di angka 5 kali dengan PBV 0,87 kali ya, kita melihat valuasi dari Pegas ini masih cukup undervalue. Namun kuartal 2 2024 belum rilis guys ya. Tapi kalau misalkan kita mengacu kepada kinerjanya pada kuartal 1 2024 secara year on year ini cukup positif. Naik dari 1,2 triliun menjadi 1,9 triliun. Yang berarti full year EPS dari Pegas ya, jika labanya juga stabil naik, maka kemungkinan dividennya juga akan tinggi ya, karena kenaikan dari laba bersih akan tercermin terhadap kenaikan EPS seperti itu. Dengan net profit margin 12,76% dan juga rutin bagi dividen ya, dengan dividen yield terakhir yang dibagikan adalah 9,22%, maka kita lihat juga Pegas ini potensinya cukup bagus. Nanti kita akan proyeksikan ya untuk teman-teman berdasarkan estimasi EPS terbarunya. Return on asset yang 4,61% dan return on equity 11,07%. Oke guys, kita akan masuk ke analisa teknikal dan juga prediksi dividen. Yang pertama adalah saham Medco guys ya. Untuk saham Medco, estimasi full year EPS-nya di angka 263 per saham dengan DPR 12-13%, maka potensi dividen yang bisa dibagikan oleh saham Medco adalah 31 sampai 34 rupiah per saham ya. Di harga saat ini dividen yield-nya bisa bagi 2,3 sampai 2,5%-an. Tentu saja dividen yield yang cukup rendah guys ya. Mengingat Medco juga DPR-nya tidak terlalu tinggi. Namun kita melihat guys, ada potensi breakout ya guys ya yang cukup baik, dan juga ada potensi uptrend kembali dengan resisten terdekat di 1400-an ya, sampai dengan 1490, bahkan bisa naik sampai 1635 untuk resisten selanjutnya. Jadi di sini kita melihat ada 3 resisten yang cukup kuat ya yang harus ditembus oleh Medco jika Medco berpotensi ada bullish reversal dengan akumulasi yang baik, maka saham Medco juga bisa saja naik guys ya. Jadi untuk Medco kemarin sempat mengalami bottoming dan kembali ke level supportnya di sekitar 1200 ya sampai 1180. Jadi untuk Medco sendiri kita melihat potensinya cukup baik ya guys ya, jika hari ini bisa breakout di atas 1370 1380-an seperti itu. Selanjutnya adalah saham Elsa guys. Untuk Elsa estimasi full year EPS di angka Rp121 per saham dengan DPR 40 sampai 50%, maka potensi dividen yang bisa dibagikan adalah Rp48 sampai Rp60 per saham, dan estimasi dividen yield-nya di harga saat ini adalah 10 sampai 12,5%. Yang berarti kita melihat ya dividen yield dari Elsa ini jauh lebih tinggi dibandingkan dividen yield dari saham Medco seperti itu. Lalu kita cek juga ternyata hari ini Elsa sempat naik ya ke area high di 510 per saham, namun turun kembali dan hari ini mulai sideways di 496 per sahamnya. Untuk Elsa sendiri kemarin sempat uptrend ya, naik sampai di area high 545, namun mulai downtrend tanggal 19 Juli 2024 sampai di hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 ketika Bank of Japan itu menaikkan suku bunga. Namun perlahan-lahan mulai bisa rebound lagi. Nah, jadi apakah Elsa juga ada potensi bullish reversal? Saya melihat ya bagus guys ya. Meskipun kemungkinan akan ada higher low lagi ya, teman-teman bisa tunggu di sekitar 478 per saham, yaitu di bawah level 500-an.
Selanjutnya adalah saham Akra untuk estimasi full year EPS di angka Rp100 per saham dengan DPR 62-89%, maka potensi dividen dari Akra Rp62-89 per sahamnya dengan estimasi dividen yield 4,1-5,9% di harga saat ini Rp1.485 per saham. Nah, kemarin Akra itu juga sudah bagi dividen guys ya, Rp50 per saham, dan tepat di hari Senin ketika ex-date dividen Bank of Japan menaikkan suku bunga ya, sehingga saham di Jepang anjlok 12% dan IHSG juga anjlok ya sekitar 3-4%. Jadi untuk Akra kita melihat potensinya cukup baik guys ya, karena sudah mulai downtrend ya, dari area high di 1865 turun kemarin sampai di 1400-an dan mulai naik kembali ya, ada tanda-tanda bullish reversal, hari ini naik ke level 1485 per sahamnya. Dan kemungkinan akan ada konsolidasi. Jadi teman-teman ketika nanti sideways ya bisa buy on support di sekitar 1450-an. Kita lanjut ke saham Pegas guys. Untuk Pegas ya estimasi full year EPS-nya 317 per saham, karena kita lihat ya tadi kinerja dan juga laba bersihnya berpotensi akan meningkat ya sepanjang 2024 ini. Maka dividen payout ratio yang bisa diberikan oleh Pegas adalah 66-83% dengan potensi dividen 209-263 per saham, dan dividen yieldnya bisa tembus 13-16% di harga saat ini Rp1.590 per sahamnya. Jadi untuk teman-teman yang sudah hold saham Pegas sejak di harga 1060 sampai 1200-an, dan juga harga sahamnya sudah naik 51%, maka teman-teman yang sedang cuan di saham Pegas bisa lanjut hold ya guys ya. Ataupun untuk dividend investing kita melihat saham Pegas ini sangat menarik. Selanjutnya kita akan membandingkan ya, dari keempat saham ini ada Medco, Elsa, lalu ada Akra dan juga Pegas. Kira-kira saham mana nih yang paling menarik untuk teman-teman guys ya? Jika kita membandingkan ya Medco, Elsa, Akra dan juga Pegas dari sisi valuasi, yang valuasinya murah itu adalah saham Elsa dan juga Pegas. Sedangkan Medco valuasinya kita katakan cukup guys ya, tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah. Namun Akra secara valuasi sudah lumayan mahal. Dari sisi net profit margin yang paling tinggi NPM-nya adalah Medco ya guys ya, lalu ada Pegas di urutan kedua, lalu ada Akra urutan ketiga, dan terakhir adalah Elsa ya. Meskipun NPM-nya paling rendah, namun dividen dari Elsa ini masih cukup menarik dengan kinerja yang juga bagus guys ya. Medco, Elsa dan juga Pegas berpotensi akan naik ya full year EPS dan juga laba bersihnya. Sedangkan Akra kita melihat di 2 kuartal terakhir, yaitu di semester 1 2024, ternyata kinerjanya malah turun. Itu tercermin dari bottom line atau laba bersih saham Akra. Sedangkan dari sisi dividen yield ya guys ya, maka yang paling menarik di sini adalah saham Pegas ya. Dengan proyeksi kenaikan laba bersih dan juga kenaikan EPS, maka dividen dari Pegas ini yang paling menarik di angka 13-16%. Lalu di urutan kedua ada Elsa dengan potensi dividen 10-12%, disusul oleh Akra 4-59%, dan terakhir adalah Medco yang paling rendah 2,3-2,5%. Sedangkan secara teknikal ya teman-teman bisa melihat ya, beberapa saham ini memang ada tren yang cukup berbeda. Seperti Medco ya guys ya, ini Medco ini ada potensi reversal jika bisa break di 1385 per saham. Jadi teman-teman yang mungkin buy on breakout ya guys ya di saham Medco ini menunggu konfirmasi ya, maka teman-teman harus menunggu break 1385 dulu. Tapi untuk yang sudah yakin ya silahkan ya beli di harga berapapun ya, mungkin di bawah 1385 juga oke. Seperti itu. Kembali lagi disclaimer on. Sedangkan untuk Elsa ya, tadi kita lihat Elsa itu sudah kita bahas juga tadi ya, bahwa Elsa ada potensi reversal setelah sempat uptrend. Ya jadi untuk buy on support teman-teman bisa tunggu ya di bawah 480, sekitar 465 sampai 480, dan juga buat teman-teman yang sudah punya di harga bawah masih bisa untuk di hold. Selanjutnya untuk Akra dari sisi teknikal memang sedang downtrend, namun kita lihat ada potensi reversal dengan potensi buy on higher low ya di 1450 jika kembali terkoreksi dan ada potensi kenaikan. Dan teman-teman juga yang sudah pegang di harga bawah silahkan di hold. Selanjutnya untuk Pegas ya, Pegas ini masih strong uptrend dan masih di area konsolidasinya. Maka teman-teman yang sudah pegang di harga support ya, yang sudah buy on support 1060 sampai 1200 masih sangat layak untuk di hold. Jadi kapan sih ya admin dari invest saham ini beli saham gitu guys ya?
Kalau misalkan ya, saya pribadi melihatnya seperti ini guys. Misalkan saya contohkan ke saham Elsa guys ya. Kita itu biasanya beli saham itu ketika ada konfirmasi harganya tertahan setelah dia ada crash ya, atau IHSG turun, atau ada apapun lah ya yang menyebabkan harga sahamnya turun. Jadi misalkan ketika ada open gap down seperti ini guys ya, maka kita expect ya ketika di tanggal 5 Agustus ya pas closing market, kita expect besok akan ada turun lagi ya. Namun jika ekspektasi itu patah dan ternyata harganya malah naik ya guys ya, dan juga tertahan, maka di sini kita bisa beli guys. Nah, di 2 hari ini kita bisa beli guys ya. Yang pertama, di next day-nya, misalkan tanggal 5 Agustus harganya turun anjlok, kita expect harganya bisa turun lagi. Ya guys ya. Kita wait and see di sini ya, tanggal 5 Agustus kita wait and see karena kita melihat ada potensi harga sahamnya turun. Ya. Namun, jika ekspektasi itu patah dan ternyata di tanggal 6-nya harganya tertahan dari fase downtrend dan tidak turun lebih dalam lagi, maka kita bisa asumsikan bahwa kita bisa beli Elsa ini ketika close market ya. Kita bisa titip sendal di tanggal 6 Agustus karena harganya tertahan. Kita pasang stop loss di mana Kak? Pasang stop loss ketika breakout di support terdekat yaitu di 455 ya guys ya. Di sekitar 455 ya, ketika dia breakdown ya guys ya dari area support terdekatnya, maka disinilah level cut loss-nya. Ya mungkin cut loss hanya sekitar 3-4%-an ya, tidak banyak seperti itu. Karena kita pun membatasi jikalau misalkan sahamnya itu lanjut downtrend. Tapi ternyata next day-nya tanggal 7 Agustus harga sahamnya malah naik. Nah, ini kan berarti konfirmasi guys ya, dari 3 candle ini kita bisa konfirmasi bahwa Elsa berpotensi akan naik lagi. Nah, di tanggal 7 Agustus ini ketika kita melihat konfirmasi harga sahamnya bisa naik lagi, bisa bullish kembali ya, bisa reversal lagi, maka tanggal 7 ini bisa kita alokasikan dana kita untuk masuk lebih banyak lagi. Seperti itu guys ya. Jadi jika sebuah saham itu tidak kuat untuk naik ya guys ya, maka ada potensi bearish ya. Tapi jika sahamnya berpotensi terus naik, maka kemungkinan sahamnya bisa recovery kembali dari penurunan yang terjadi sebelumnya. Seperti itu. Oke guys, semoga dapat dipahami guys ya penjelasan kita, dan semoga membantu ya untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.